Halo semuanya, balik lagi bareng gue Yogi dan gue mau bahas barang yang cukup menarik ya. Ini adalah karet Velocity ya, karet Velocity Intake yang emang biasa dipakai buat kalian yang baru aja bore up mesin motor. Nah, kenapa sih harus ganti ya, harus ganti karet intake ini atau karet Velocity ini di motor yang udah bore up. Jadi kan memang biasanya di antara kalian mungkin yang ada yang motornya udah bore up tapi karet uh, velocity-nya itu belum diganti atau pakai bawaan itu biasanya ada sedikit masalah. Biasanya kadang ukurannya nggak cocok atau nggak pas dan biasanya itu diakalin nih ya, diakalin pakai uh, karet yang lain ya, dan kadang emang pemilihan bahannya nggak cocok. Misalnya itu banyak yang suka ngakalin pakai apa namanya, karet buat radiator mobil itu dipasang. Nah, itu sebenarnya bisa ya, tapi kan yang namanya diakalin pasti ada aja minusnya dan ada banyak banget resiko yang mungkin bisa bikin fatal ya. Nah, jadi ini adalah salah satu barang yang emang biasanya direkomendasikan kalau misalkan kita udah bore up mesin. Seperti apa sih karet yang emang cocok dipakai untuk velocity atau intake yang mesinnya udah di bore up? Mari kita bahas. Nah, mari kita masuk ke pembahasannya. Jadi emang karet velocity ini atau intake itu emang perlu diganti sesuai dengan rekomendasi atau standarnya dengan ukurannya yang pas. Kenapa? Ada beberapa hal ya, dan di sini kebetulan gue pegang punya merek BRT ya. Bukan apa-apa, karena emang kebetulan gue emang lebih banyak ngestok produk BRT. Ya, mari kita coba lihat detailnya ya seperti apa. Nah, fungsi dari si karet velocity ini sebenarnya kan cukup simpel ya. Dia itu fungsinya mengalirkan udara yang masuk ya ke dalam mesin ya secara optimal gitu. Jadi biar tenaganya optimal, makanya karetnya juga perlu disesuaikan kalau mesinnya udah kalian bore up. Nah, kenapa sih perlu diganti si karet velocity ini? Ya, kenapa nggak pakai bawaannya aja, atau ya tadi kayak gue ngakalin aja pakai karet yang ada gitu. Ya, sebenarnya ada beberapa alasan ya kenapa kalau misalkan mesinnya udah di bore up kita juga perlu ganti si karet velocity ini ya. Ada beberapa. Yang pertama, kalau misalkan kondisi mesin masih standar, karet velocity atau karet intake ini emang udah disesuaikan baik ukuran ya, eh, jenis bahan ya, ketebalan dan lain-lain itu udah disesuaikan ya. Dan ketika kita udah di bore up ya, kebutuhan aliran udaranya pasti juga meningkat ya seiring dengan kita meningkatnya ukuran dari mesin kita. Nah, kalau misalkan masih pakai standar, ukurannya kan ini sama ya, ukurannya sama aja, makanya aliran udara yang masuk juga sama seperti yang standarnya. Sedangkan kebutuhan si mesin udah perlu lebih banyak ya, makanya kita perlu si karet intake atau karet velocity ini lebih besar juga ya, makanya kita perlu upgrade juga, yaitu salah satunya. Yang kedua dari sisi daya tahan. Nah, kalau misalnya kita ngakalin ya, atau pakai karet yang standar, otomatis daya tahannya juga akan kurang ya, kasihan ya kalau misalkan kita masih pakai standarnya. Biasanya karet si velocity ini kan dia uh, udah disesuaikan dari standarnya. Misalkan standarnya dia cukup mampu untuk menahan suhu cuma 80 derajat Celcius karena pakai mesin standar. Dengan ketika kita udah upgrade mesin atau udah bore, otomatis si panasnya itu akan meningkat juga ya seiring dengan performa si mesinnya. Makanya ada kemungkinan ya, ini ada kemungkinan bahwa karet standarnya dia itu nggak cukup mampu untuk menahan panas yang menghasilkan mesin yang sudah di bore up. Masalah lainnya adalah kalau misalkan kita masih pakai karet standar itu kadangan nggak pas. Ya, nggak pasnya gimana? Kan lubangnya ini udah disesuaikan ya. Kalau misalkan dia udah standar, otomatis kalau kita udah di bore up itu nggak pas. Jadi kadangan itu ada getaran atau misalkan nggak sesuai yang menyebabkan adanya kebocoran ujung-ujungnya. Nah, kebocoran ini bikin si aliran udara itu nggak lancar. Nah, kalau nggak lancar otomatis pembakaran di mesin nggak sempurna ya, nggak efisien. Nah, ini maka yang seharusnya kita bore up mesin pengen performa mesinnya lebih naik, malah jadi nggak stabil atau bahkan performa mesinnya malah turun karena aliran udara yang masuk itu nggak cukup stabil. Nah, makanya kita perlu karet intake yang
lebih besar sesuai dengan kapasitas mesin yang udah kita up. Terus gimana kalau misalkan diakalin seperti yang udah-udah? Ya sebenarnya bisa aja ya. Gue sempat survei juga ke beberapa bengkel yang emang menyediakan karet-karet seperti ini, dan emang mereka tuh rekomendasi udah ganti yang sesuai aja ya. Karena ada yang kalau pengen low budget juga sebenarnya harganya selisihnya nggak beda jauh. Ya dengan kalau misalkan kita ngakalin kayak tadi gue bilang di awal, kita ngakalin dengan pakai karet ini ya, karet radiator mobil. Nah, karet radiator mobil ini kan juga bisa dipakai, sering banget dipakai juga. Emang kadang kalau misalkan gue lagi keliling gitu ke bengkel juga kadang ada yang lagi nyari ya itu ya pakai karet radiator mobil. Ya, cuma ada beberapa kekurangan kalau misalkan kita pakai karet radiator mobil. Nah, ketika gue nemuin barang ini dari BRT juga ngejelasin karet radiator mobil itu nggak cocok sebenarnya, nggak bisa dipasang. Kalau misalkan ke mekanik bilangnya nggak rekomen gitu kan. Kenapa? Karena ternyata kalau misalkan karet radiator mobil itu emang nggak diperuntukkan agar dia terkena bahan kimia seperti bensin atau BBM ya. Kenapa? Karena ketika si karet radiator mobil ini terkena bensin ya atau bahan kimia mungkin ya, itu akan bagian dalamnya itu akan terkelupas. Ya, jadi partikel-partikelnya lama-kelamaan akan terkelupas dan ada resiko dia itu masuk ke ruang bakar. Nah, ketika dia masuk ke ruang bakar, maka akan terjadi ya di ruang bakar itu jadinya nggak sempurna ya karena ada bahan nggak dikenal masuk ke dalam situ, dan itu resiko yang cukup fatal menurut gue kalau misalkan sampai partikel-partikel yang ada di dalam sini itu sampai masuk ke ruang bakar karena terbawa bensin. Nah, makanya kita perlu bahan yang khusus kalau misalkan kita mau ganti karet si Velocity ini ya. Bahannya apa sih yang bisa rekomen ya kalau misalkan kalian nggak nemuin si karet BRT ini, itu kalian bisa cari yang menggunakan bahan rubber silikon atau pakai karet silikon. Ya, kenapa? Karet silikon punya banyak keunggulan kalau misalkan dia itu dipakai untuk ya part jenis karet Velocity ini. Ya, ada apa aja sih keunggulannya? Karet Velocity dengan bahan silikon ini biasanya satu, dia itu mengatasi masalah utama yang sering dihadapi para mekanik yang emang pengen mesinnya di-bore up ya saat itu adalah tahanan panas ya. Nah, karet silikon ini cenderung lebih tahan panas dibandingkan dengan karet biasa ya, dan bahan ini emang sering banget digunakan sebagai bahan karet Velocity ya, termasuk salah satunya dari BRT ini. Dia tuh pakai jenis bahan rubber silikon atau karet silikon. Nah, si suhu yang mampu ditangani si karet silikon itu bisa mencapai 100 sampai 120 derajat Celcius. Ya, ini suhu yang cukup tinggi ya untuk misalkan ketahanan yang mampu diserap oleh si karet silikon ini. Nah, yang kedua adalah fleksibilitas ya. Fleksibilitas ini mampunya karet ini dia kan memang terpasang semi permanen ya, tetap ya. Dan masalah yang sering dihadapi kan salah satunya dia adanya getaran kalau misalkan dia nggak sesuai pemasangannya. Nah, dia harus sefleksibel mungkin tapi juga sekuat mungkin. Nah, itu bisa kita dapatkan dengan menggunakan bahan silikon rubber ya atau karet silikon. Nah, makanya si BAT juga dia pakai bahan silikon rubber, dia jadi lebih fleksibel tapi dia cukup kuat dan juga tahan panas. Dan pastinya kalau misalkan dia cukup fleksibel, dia pasti mudah untuk dipasang alias PNP. Ya, jadi tinggal pasang plug and play, semakin plug and play ya, semakin gampang dipasang tanpa harus mengakalin apapun. Beda dengan kalau misalkan kita tadi pakai karet radiator mobil itu kan kita harus kita harus mungkin motong, harus ngakalin segala macam dan belum tentu pas kecuali emang tangan mekaniknya udah cocok ya. Dan biasanya kalau yang sudah seperti itu emang nggak usah menyarankan pakai yang aftermarket ya, bisa ngakalin. Cuman kan kita juga nggak tahu seperti apa kalau misalkan kita ada di tempat yang memang kita nggak begitu kenal, baru kenal, ya paling aman kita pakai produk aftermarket yang emang udah dipasang. Ini kan udah dibikin buat aerok, jadi udah PNP langsung pasang di aerok. Nah, selanjutnya kenapa sih harus pakai si bahan silikon rubber ini ya? Yang pastinya selain dia harus tahan panas, dia juga fleksibel, kuat ya. Dia juga harus tahan terhadap korosi si bahan bakar ya. Masalah yang sebelumnya kan kalau misalkan kita ngakalin pakai karet radiator mobil, dia itu kan nggak tahan korosi, kalau kena bahan bakar dia terkelupas bagian si karet-karetnya.
sehingga ada kemungkinan masuk ke ruang bakar. Nah, dia harus punya solusi untuk itu, dan silikon rubber ini cukup tahan terhadap hal tersebut. Ya, jadi ketika dia terkena bahan kimia atau terkena bensin, BBM itu cukup kuat sehingga dia tidak ada partikel yang berkelupas ketika dia terkena cairan-cairan tersebut. Nah, dan juga dia si silikon rubber ini terkenal cukup halus ya, cukup halus bagian dalamnya ya, sehingga aliran udaranya itu lebih maksimal ya, lebih maksimal ketika dia mengalir ya di dalam sini ya, karena dia bahannya cukup halus ya. Nah, aliran udara yang maksimal ini tentu akan bikin si mesin mendapatkan udara yang cukup untuk pembakaran dan pastinya stabil juga, sehingga performa mesin yang udah kita berup akan lebih maksimal gitu. Nah, salah satu yang gue pegang ini adalah Red Velocity dari keluaran BRT yang emang dipakai bahan silikon rubber ya. Dan sampai saat ini ya, dari dia keluar sekitar 3 tahun yang lalu udah banyak banget peruntukannya ya. Berarti gue pegang punyanya Aerox, tapi untuk kayak All New NMAX, NMAX, PCX dan lain-lain itu juga sudah tersedia. Jadi kalian bisa langsung beli aja, dan harganya menurut gue masih cukup masuk akal ya, kalau misalkan daripada kita ngakalin dengan barang lainnya ya. Ya kalau misalkan dibandingkan dengan merek lainnya mungkin ada yang lebih bagus atau mungkin setara atau mungkin yang kurang ya. Tapi kan kalau misalkan daripada kita ngakalin, yang menurut gue biayanya itu nggak worth it dengan resikonya, dan juga menurut gue nggak beda jauh kok kalau misalkan kita ganti pakai yang aftermarket seperti ini yang udah PNP tanpa kita harus ngakalin dengan segala resikonya. Udah kita beli yang udah ada aja, tinggal pasang, dan uh, dengan kualitas bahan yang dia punya ya resikonya cukup kecil, dan juga performa yang kita mau juga uh, didapetin ya gitu. Nah, untuk masalah desain ya, kalau masalah desain kan dia si BRT ini nyebutnya dengan banana rubber. Kenapa disebut banana rubber? Karena emang warnanya dia yang kuning, dan juga dia cukup fleksibel ya, karena emang dia emang didesain PNP ya, harusnya dia PNP langsung ya, ini buat Aerox ya, dia PNP buat di Aerox gitu kan. Dan ada banyak banget variannya kalau nggak salah, ntar gue lihat ya. Yang pasti CRF udah ada dari generasi-generasi awal, itu udah ada CRF, terus ada Vario series ya, 125, 150, 160 udah ada belum ya? Kayaknya belum ada deh. Harusnya sih udah sih ya kayaknya ya. Cuman nanti gue cek. Ya, PCX ya, ADV, NMAX, Aerox ya. Terus Mio ya, Mio series, KLX ya. Terus X-Max ya, terus sudah WR 155 ya. Jadi emang varian banyak. Harganya berapa sih? Harganya ini di kisaran 280 nyampe 300 ribuan. Tergantung varian motornya juga seperti apa. Kalian bisa langsung seperti biasa di link di deskripsi untuk pembeliannya ya. Kalau misalkan kalian butuh si karet Velocity ini. Dan menurut gue kalau misalkan kalian emang mau ganti, ya ganti aja yang udah sesuai dengan jenis motornya gitu kan. Dan kalau misalkan emang harus ngakalin, menurut gue cari bahan yang emang kuat ya, jangan asal ya. Ya kalau misalkan kalian ngakalin tadi pakai karet radiator mobil tapi bahannya emang silikon rubber sih bisa aja ya. Dan emang kalian harus pastikan bahannya silikon rubber dan emang dia cukup kuat dan juga tahan panas. Ya. Ini untuk masalah kuat dan tahan panas kayaknya untuk jenis-jenis karet sekarang udah lumayan bagus ya. Uh, gue cukup percaya kalau misalkan emang udah banyak barang yang bagus. Cuman emang kita harus memperhatikan hal-hal lainnya juga ya. Kalau misalkan resikonya cukup besar ya menurut gue jangan ya. Dan ini udah ada ringnya juga untuk harga 280 ribu seperti ini aja. Dan kalau misalkan kita lihat di dalamnya ini, kalau misalkan kita bahannya di dalam itu nggak cuma karet ya, jadi emang di dalam itu ada serat-seratnya juga. Ya, ada seratnya juga sehingga dia lebih kuat ya, lebih lentur dan juga tahan terhadap panas ya. Jadi emang dia kombinasinya nggak cuma karet silikon aja, dia juga ada serat-seratnya juga. Jadi kalau misalkan kalian emang lagi bore up mesinnya, lagi ada project, nggak salah juga kalian buat untuk nyediain ya atau sedikit investasi di karet Velocity ini, meskipun terkesan sepele, menurut gue ini cukup penting ya, biar performa mesin bore up kalian lebih maksimal lagi. Buat yang pengen beli ya dengan investasi 300 ribu ya, linknya ada di deskripsi. Kalau misalkan pengen grosir bisa nggak bang? Bisa ya, silakan. Yang pengen grosir silakan hubungi gue, hubungi admin gue aja langsung ya, linknya atau WA-nya ada di bawah. Kalau misalkan mau konsultasi atau request produk yang lainnya silakan bisa DM gue via sosial media ya, linknya juga ada di deskripsi. Dan oke, jadi itu aja, terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Gue Yogi, bye bye.